Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alistaria, NPM 17120 dari Prodi Manajemen 6A, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan mencoba membahas materi tentang moral dan etika penggunaan teknologi informasi. A. Moral, etika, dan hukum. Yang ke-1, moral. Moral adalah pesan yang disampaikan atau pelajaran yang bisa dipetik dari kisah atau peristiwa. Pengertian moral dalam Kamus Psikologi, Chaplin 2006, dituliskan bahwa moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. 2. Etika. Istilah etika pertama kali dalam sejarah yang tertulis diperkenalkan oleh filsuf Yunani Aristoteles melalui karyanya yang berjudul Etika Nicomacheia. Buku tersebut berisikan tentang ukuran-ukuran perbuatan. Etika adalah salah satu set kepercayaan standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Dalam perkembangannya, studi etika tidak hanya membahas kebiasaan yang semata-mata berdasarkan sebuah tata cara, melainkan membahas kebiasaan adat yang berdasarkan pada sesuatu yang melekat pada kodrat manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa yang hendak diketahui dengan penyelidikan oleh etika itu sendiri adalah kebiasaan-kebiasaan dalam arti moral atau kesusilaan. Oleh karena itu, etika sering diartikan sebagai studi tentang yang benar atau salah dalam tingkah laku manusia. Ketiga, perbedaan moral dan etika. Perbedaan pengertian dua kata ini secara etimologi, secara asal kata sebenarnya etika dan moral memiliki arti yang sama pada awalnya, atau dengan kata lain sinonim. Perbedaannya yang ada pada kedua kata ini pada awalnya hanya beda asal kata, yaitu satu berasal dari Latin dan satu berasal dari bahasa Yunani. Seperti moral yang bila ditarik sejarah katanya berasal dari kata moralis, moris satu, bermakna adat dan kebiasaan. Mores sendiri ternyata bila diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani berarti etikos, yang kita tahu bahwa etikos merupakan asal kata yang lebih dahulu ada di moralis. Yang keempat, yang dimaksud hukum adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah kepada rakyat atau warga negaranya. Hingga kini sangat sedikit hukum yang mengatur penggunaan komputer. Hal ini karena komputer merupakan penemuan baru dan sistem hukum kesulitan mengikutinya. Kejahatan komputer. Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal, dan komputer crime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Secara meringkas, komputer crime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih. Menetapkan moral, etika, dan hukum. Kita dapat melihat bahwa penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika seorang manajer, spesialis informasi, dan pemakai serta hukum yang berlaku. Hukum paling mudah diinterpretasikan karena bentuknya tertulis. Di pihak lain, etika tidak didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Bidang yang sukar dari etika komputer inilah yang sedang memperoleh banyak perhatian. Perlunya budaya etika. Pendapat umum dalam bisnis bahwa perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini adalah budaya etika. Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Hal tersebut dicapai melalui metode 3 lapis, yaitu 1. Menetapkan kode perusahaan, yang kedua menetapkan program etika, yang ketiga menetapkan kode etik perusahaan. C. Hak sosial dan komputer. Hak atas komputer. Komputer merupakan peralatan yang begitu penuh daya sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Deborah Johnson menyatakan bahwa
masyarakat memiliki hak atas komputer, yakni 1. Hak atas akses komputer, 2. Hak atas keahlian komputer, 3. Hak atas spesialis komputer, 4. Hak atas pengambilan keputusan komputer. Hak atas informasi. Klasifikasi hak asasi manusia dalam bidang komputer dalam hal informasi yang paling luas dipublikasikan adalah PAPA, Privacy Assurance Property Accessibility. Hal tersebut dibuat oleh Richard O. Mason. Kode etik. Ada 4 asosiasi profesional komputer AS telah membuat kode etik sebagai panduan bagi para anggotanya, yaitu 1. Kode etik ACM Association for Computing Machinery 1947, 2. Kode etik DPMA Data Processing Management Association 1951, 3. Kode etik ICCP Institute for Certification of Computer Professionals 1973, 4. Kode etik ITAA Information Technology Association Amerika 1961. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.